Silat adalah salah satu dari warisan budaya Indonesia. Warisan kreativitas bangsa kita. Selain untuk melindungi diri dari bahaya, silat adalah gerakan yang diciptakan dari berbagai filosofi kehidupan, dan gerakan hewan buas yang kuat. Bahkan berbagai daerah mempunyai budaya pencak silat yang berbeda-beda pula, serta memiliki ciri khas masing-masing. Maka dari itu belajar budaya pencak silat Indonesia memiliki keuntungan dan manfaat yang banyak. Selain untuk menjaga diri, mempelajari budaya pencak silat juga termasuk membudayakan warisan leluhur kita. Dan sekarang silat juga diakui menjadi warisan budaya bangsa kita, sebagai warisan Indonesia yang menginternasional. Budaya silat awalnya diciptakan dari alasan filosofis yang berbeda-beda, maka banyak sekali aliran budaya pencak silat di Indonesia ini. Berikut 7 macam-macam budaya pencak silat di Indonesia. 1. Silat Cimande. Silat yang satu ini berawalnya dari orang Betawi. Silat ini jurus-jurusnya banyak menggunakan tangan dan kaki yang sangat mematikan, mulai dari pukulan, sampai patahan, dan bantingan. Dulunya silat ini dipakai untuk melawan para kolonial Belanda. Tentunya sahabat semua pernah dengar ceritanya si Pitungkan. Selain itu pencak silat Cimande merupakan salah satu aliran pencak silat tertua di negeri ini. 2. Pencak silat Pagar Nusa. Untuk aliran budaya pencak silat yang satu ini tidak asing lagi bagi orang Jawa Timur. Karena pencak silat ini kelahiran NU dan sampai sekarang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Aliran pencak silat ini didirikan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri yang sakti mandraguna. Beliau adalah Kiai Masum. Saking saktinya, beliau tidak pernah terkalahkan dalam pertandingan terbuka, kebal dan punya karomah. Maklum beliau sedari kecil memang gemar belajar silat di berbagai penjuru negeri ini. Sampai pada kemudian hari Kiai Masum atau sering disapa Gus Masum, membuat aliran budaya pencak silat yang mengadopsi dari berbagai aliran pencak silat di seluruh negeri. Dan kemudian hari aliran ini dinamakan dengan Pagar Nusa. 3. Pencak silat Minangkabau. Silat Minangkabau atau yang sering dikenal dengan silat harimau, silat yang juga termasuk aliran silat tertua. Menurut sebagian sumber silat ini dulunya dipakai untuk syiar agama Islam dan melawan penjajahan. Sampai pada akhirnya, silat dari tanah Minang ini menjadi budaya yang kental di daerahnya. Budaya silat ini pertama diambil dari gerakan hewan buas. Makanya namanya silat harimau. Kebanyakan dari gerakannya diambil dari gerakan harimau saat menerkam mangsanya, sehingga menjadikan teknik gerakannya sangat mematikan lawannya. 4. Pencak silat tapak suci. Lain NU lain pula Muhammadiyah. Kalau di NU ada Pagar Nusa, kalau di Muhammadiyah ada tapak suci. Aliran budaya pencak silat ini pertama diajarkan oleh Kiai Busro Syuhada. Beliaulah yang menciptakan gerakan-gerakan dalam aliran pencak silatnya, kemudian diajarkan kepada kedua muridnya yang bernama Adin Yati dan M. Wahid. Pada akhirnya kedua murid itu mendapat restu untuk membuka padepokan dan menerima murid. Untuk gerakannya sendiri, beberapa gerakan dasarnya mengambil dari gerakan hewan buas, seperti jurus harimau membuka jalan, tanduk lembu, ikan terbang liar, dan lain sebagainya. Pokoknya kuat dan indah sekali gerakannya. 5. Silat Pamur. Silat ini adalah silat yang berasal dari daerah Madura. Karena orang Madura sendiri memiliki sifat petarung, maka budaya silat tidak lepas dari kehidupan mereka. Pertama didirikan aliran ini pada tahun 1951. Ciri khas dari jurus pamur adalah gerakan pertarungan pada posisi menengah, lebih memperkuat kuda-kuda terlebih kuda-kuda pasif, mengurangi gerakan keinginan, dan mendahulukan rasio dan akal. Dengan dasar dan ciri khas tersebut aliran pencak silat ini sangat sulit dikalahkan oleh lawan. 6. Pencak silat keras sakti. Sesuai dengan namanya, aliran pencak silat keras sakti adalah aliran yang memakai jurus-jurus kera yang sifatnya lincah, cerdik dan penuh muslihat.
di setiap gerakannya mengandung pertahanan yang kokoh dan serangan yang mematikan. Awalnya, pencak silat Kerasakti hanyalah berupa ikatan pendekar silat, kemudian didirikan secara resmi tahun 1980. Aliran ini sangat digandrungi oleh para pemuda. 7. PSHT. Silat ini didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922. Pencak silat yang memiliki nama Persaudaraan Sekawan Hati Terate, memiliki lebih dari 30 jurus mematikan. Masing-masing jurus memiliki filosofi dan kegunaan yang berbeda. PSHT bukan hanya terkenal di Indonesia tapi juga sampai ke mancanegara. Hal itu menunjukkan bahwa aliran pencak silat PSHT sangat bagus dan tangguh. Nah itu tadi guys 7 macam aliran pencak silat yang menjadi budaya silat di negeri ini. Bukan hanya di negeri sendiri, di negeri orang saja budaya silat kita juga dilestarikan. Masa di negeri di mana dilahirkannya malah sedikit yang membudayakan? Ayo mari kita budayakan warisan leluhur kita. Mari kita ramaikan budaya pencak silat untuk mempertahankan budaya NKRI. Apabila ada kata-kata kami yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.